Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, sambil ini lagi dipersiapkan. Sudah ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membahas satu topik yang penting, karena ini adalah berkaitan dengan upaya dari pihak lain untuk menggagalkan kita jadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya harus share ini Bapak Ibu Saudara, karena ini juga sangat-sangat perlu untuk kita waspadai dalam kehidupan kekristenan. Banyak kali orang Kristen punya gelar hampir masuk surga. Itu menyedihkan. Mari kita akan bahas pada malam hari ini bicara tentang dosa Bapak Ibu Saudara. Karena nanti ada kaitannya dengan semua ini yang ada di sini, tema-tema kita. Next slide. Materi malam hari ini saya bagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian tentang dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau di militer, baik itu polisi, tentara, kalau punya musuh harus kenal dulu musuhnya kayak apa. Ya Pak Bidara, izin. Ya, harus tahu musuhnya kekuatannya apa. Musuhnya ini punya strategi bagaimana. Maka kita juga harus tahu Bapak Ibu Saudara, supaya saudara dan saya yang sampai dengan hari ini terus bergumul untuk bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan, itu kita tahu strategi. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian dosa itu sendiri, asalnya dosa, akibat dosa, cara membereskan dosa, dan kemenangan atas dosa. Nah, ini semua Bapak Ibu Saudara adalah perkara-perkara yang bisa membuat kita terhambat di dalam bertumbuh, karena ada dosa-dosa yang harus kita bereskan dalam hidup ini. Tapi tidak pernah ada kata tidak mungkin di dalam Tuhan. Amin. Mari kita belajar. Next slide. Pengertian dosa Bapak Ibu Saudara. Dosa pada dasarnya bukanlah suatu yang bersifat pasif, ya. Dosa ini aktif ternyata. Seperti kelemahan, kesalahan, atau ketidaksempurnaan, ini bukan sesuatu yang pasif Bapak Ibu. Ini aktif. Nanti kita belajar. Dosa merupakan suatu permusuhan yang aktif terhadap Tuhan. Bahwa semua perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan dosa itu adalah sesuatu yang aktif dilakukan saudara dan saya, manusia daging, dalam melawan ketetapan Tuhan. Dan secara aktif melanggar hukum-hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Boleh bantu baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Siapapun boleh bantu baca, silakan. Dengan suara yang keras boleh. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 4. 1 Yohanes pasalnya yang pertama, pasal yang ketiga ayat 4. Ada yang bisa bantu baca? Ya, silakan Pak Vito. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Jadi kita sudah tahu ya, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan aktif melanggar ketetapan Tuhan, ya. Dan semua orang yang melanggar ketetapan Tuhan, melanggar hukum-hukum Tuhan, itu disebut pendosa. Next Bapak Ibu Saudara. Dosa, next slide. Dosa ini diakibatkan dari manusia sendiri dengan kebebasannya menolak untuk tunduk kepada Allah. Free will. Setiap orang diberikan Allah free will, kehendak bebas. Makanya kenapa tidak jemaat
Ibu Saudara setiap hari Minggu ke gereja, Bapak Ibu Saudara setiap hari mulai dari Senin sampai Minggu dengar firman, berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena supaya kehendak kita adalah kehendak yang sesuai sejalan dengan firman. Nah Bapak Ibu Saudara, manusia memilih lebih dengar-dengar iblis, sehingga manusia tidak setia kepada Tuhan, menyimpang dari jalan dan sasaran yang benar. Bapak Ibu Saudara tahu bisa menggambarkan tersesat? Apa makna dari kata tersesat dalam orang Kristen, dalam iman Kristen? Artinya tidak sampai kepada tujuan. Tujuan beriman kita apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang bisa jawab? Tujuan beriman apa? Keselamatan di sorga. Nah kalau tersesat berarti nggak nyampe ke sorga. Seperti umpamanya saya gambarkan ini apa namanya itu, untuk memanah ya Bapak Ibu Saudara, target itu sorga. Dan ketika saya luncurkan anak panah saya, ternyata dia ke sana, ke sini, panah saya tersesat berarti tidak sampai kepada target tujuan. Nah Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha supaya saudara dan saya nggak nyampe pada tujuan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita perhatikan strategi daripada iblis adalah membuat kita tidak sampai kepada tujuan beriman. Nah pengertian ini dapat kita lihat dari Adam dan Hawa Bapak Ibu Saudara. Itu makanya saya ingatkan, kalau iblis sudah mulai goda-goda, jangan suka diajak ngobrol. Ya. Iblis itu tidak punya daya, tidak punya kuasa. Kalau Alkitab bilang seperti singa ompong, dia nggak bisa gigit, dia nggak bisa terekam saudara dan saya. Yang dia bisa lakukan apa? Tipu. Dia memanipulasi Alkitab. Apalagi semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin sering baca firman, wah itu dia pakai Alkitab juga untuk bikin saudara jauh dari Tuhan. Waktu Hawa tadi pagi udah dibahas sama Bapak Pendeta. Siapa tadi pagi? George. Waktu Hawa disamperin sama si ular itu Bapak Ibu Saudara, lalu ular bilang begini, Hawa, bukankah Allah berfirman? Ya kan? Dia pakai firman loh. Iblis juga pakai firman. Bukankah Allah berfirman, kalau engkau makan buah pohon ini, maka engkau akan mati. Si Hawa pakai dibales lagi. Kayaknya enggak deh. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, jangan suka ngobrol sama iblis. Apalagi kalau kita nggak tahu strateginya. Waktu dia udah mulai di telinga kita, kayaknya nggak usahlah kita aktif di PD Birawa. Di situ banyak penggosip. Iblis mulai bilang kan, terus Bapak Ibu Saudara bilang, kayaknya enggak deh. Ibu RT baik, Pak Birawa baik, pengerjanya juga baik-baik. Emang ada sih 1-2 orang, tapi oke lah. Ngapain dijawab Bapak Ibu Saudara? Begitu dia ngomong-ngomong di telinga Bapak Ibu Saudara, langsung bilang, dalam nama Yesus keluarkan. Aku patahkan segala tipu daya. Aku bertumbuh di PD Birawa. Dan Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak bisa menerkam, gak bisa gigit karena dia seperti singa ompong, tapi dia bisa tipu pikiran Bapak Ibu. Next slide. Di dalam bahasa Ibrani ternyata kata dosa itu banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sekedar pengetahuan saja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara suka baca-baca kitab Ibrani, Bapak Ibu Saudara akan ketemu kata ini. Ya, di situ ada kata kata'ah, atau artinya dosa atau gagal. Lalu asyam ini sama dengan asmah, ya, mirip dia, artinya melanggar, berbuat kekilafan. Lalu kemudian ada afon, hukuman, kedurjanaan, kesalahan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, semua hal ini, durjana, kotor, najis, ya,
dosa ini, akibat dosa itu semua hal Tuhan ambil loh dari hidup saudara dan saya, dipakukan di atas kayu salib. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam itu. Lalu kemudian ada PSA, tindakan memberontak. Sudah tahu tidak boleh, dengan sengaja dilanggar. Rasyah, tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dan segagah, artinya dosa yang tidak disengaja karena tidak hati-hati, atau lebih biasa dipakai dengan kata tidak berhikmat. Next slide. Kita lewati saja ini Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh dari bahasa. Nah, kita masuk pada asal dosa. Nih, Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah kepikiran nggak? Dosa ini sebenarnya dari mana asalnya? Nyebelin, bikin hidup aku hancur, bikin gereja aku hancur, bikin persekutuan aku hancur, bikin keluarga aku hancur, bikin pelayanan aku hancur. Nih, dosa ini dari mana? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pemahaman yang mengatakan dosa ini dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Benarkah? Ya, kita belajar. Dosa itu sudah ada sebelum ada bumi diciptakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau baca kitab Kejadian pasal 1, dunia itu masih gelap gulita. Dan dosa itu bukan materi, Pak. Bukan ini, bukan seperti ini. Ini material, topi, diciptakan oleh pembuat topi. Dosa itu adalah presence, apa ya? Kehadiran yang tidak berwujud. Saya sedikit, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara nggak, ini pelajaran apa ini ya? Dosa itu bukan sesuatu yang dibuat dari ada menjadi, dari tidak ada menjadi ada, seperti topi. Topi ini yang ada yang buat, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Handphone kita ada yang buat, ada materialnya. Tapi dosa enggak. Dosa itu presence. Dan kemudian dari situ kita belajar bahwa ternyata dosa itu adalah akibat. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terbukti dengan hadirnya penggoda di Taman Eden dengan kata-kata godaannya. Tapi Alkitab tidak memberikan rincian dan keterangan tentang kejatuhan iblis dan malaikat-malaikatnya ke dalam dosa, kecuali asal mula dosa dalam kaitannya dengan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada iblis dulu. Ya, tidak ada iblis. Malaikat semua melayani Allah. Malaikat Mikael itu adalah malaikat perang. Malaikat Gabriel atau Jibril di dalam keluarga Muslim bilang malaikat pembawa pesan, the messenger of God. Dan satu lagi, malaikat pemuji, penyembah. Dia pemimpin pujian, Lucifer. Mereka ini semua mengabdi kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Ini tidak ada, iblis itu belum ada. Tapi presence dosa, kegelapan itu udah ada sebelum Tuhan menjadikan terang. Nah, ketika kemudian Bapak Ibu Saudara di Taman Eden, presence itu masuk melalui ular, yang digambarkan ya di Adam dan Hawa, ular. Yang dulu kalau kita baca Alkitab ada kakinya, tidak merayap. Itu merayap karena dihukum, dikutuk. Sebelumnya dia berjalan, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita kemudian Bapak Ibu Saudara, manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Itu bukan karena dosa material, tapi presence of sin, nuansa. Jadi orang berdosa itu bukan material, tapi roh yang ada di dalamnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ada kaitannya dengan kalau saudaramu berdosa, yang dibenci dosanya, perbuatannya, jangan saudaramu yang dibenci. Sampai di sini paham? Ya. Karena itu pasti akan membuat kita hancur. Saya dengan suami berantem. Ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah kesaksian 10 tahun rumah tangga kami itu kayak di roller coaster. Perceraian menurut saya adalah pilihan yang terbaik.
Ini saya sudah mau jadi orang yang gagal sampai kepada tujuan, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu strateginya, kita tahu yang bikin onar ini presence of sin-nya. Dosa itu bukan suamiku, bukan bentuk suamiku, itu produk dosa. Ya betul, mewarisi dosa dari nenek moyang, betul. Tapi dia adalah orang yang sudah diampuni Allah, diberikan kehidupan yang baru, mengalami Kristus. Perbuatannya itu karena bibit dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang berdosa di antara teman-teman, jangan benci dianya, jangan benci orangnya, jangan benci personnya, tapi rohnya, perbuatan dosanya, itu yang kita benci. Ya Bapak Ibu Saudara. Next, lanjut. Ini nanti ada tanya jawab kapan-kapan, kalau saya diundang lagi saya akan jelaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menyikapi pernyataan yang kadang muncul? Dari mana asal dosa jika Allah sumber segala sesuatu? Benar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Tetapi apakah dosa dan sombong itu termasuk kategori segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah? Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia huruf besar, di dalam Allah tidak ada dosa. Makanya konsep surga itu Bapak Ibu Saudara dalam orang Kristen nggak ada lagi perbuatan-perbuatan daging. Konsep surganya orang Kristen nggak ada lagi tuh yang namanya seks. Tidak ada lagi eros, keinginan daging. Ada yang tanya, nanti kita di surga kenal nggak satu dengan yang lain? Ya, kenal. Tapi tidak lagi memiliki hasrat daging, ya, kedagingan. Saya misalnya sama Pak Victor nanti ketemu di surga, nggak ada lagi tuh yang kayak kepengen melakukan hal-hal yang itu dikerjakan cuman di bumi. Di surga nggak ada lagi urusan kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Di surga kita cuma memuji, menyembah Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, konsep surga kita beda. Kita nggak lagi bahas-bahas tentang hal yang ditinggal di dunia. Kenapa? Karena di surga itu cuma ada kekudusan. Kudus. Tidak ada lagi perkara-perkara dunia. Bapak Ibu Saudara, dosa bukanlah materi yang mempunyai asal usul. Selama 6 hari Allah menciptakan alam semesta ini, Dia tidak menciptakan sesuatu yang non material. Tuhan menciptakan semua dari yang tidak ada jadi kelihatan, ada bentuknya, ada materialnya, ya. Jadi masalah dosa bukanlah masalah asal usul, melainkan cenderung bertitik tolak dari sebab akibat. Ketika engkau melanggar perintah Tuhan, engkau jatuh di dalam dosa. Ya, next, kita cepat saja tentang ini. Ini pelajaran saja ya Bapak Ibu Saudara, karena nanti ada kaitannya. Ya, lanjut, ini ada tindakan-tindakan Adam, kita sudah bahas. Next, akibat dosa. Hati yang busuk Bapak Ibu Saudara. Ya, ada ayatnya tuh. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ada yang bisa bantu baca? Silakan dengan suara yang keras. Sudah kelihatan di slide. Ayat 20 sampai 23. Silakan Pak Pendeta Johan. Ya, Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Ya. Adalah berkata, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi makan babi najis gak? Enggak ya. Bukan itu. Bukan yang najis yang dimakan keluar dari kejamban.
Tuhan gak bicara tentang itu. Makan RW, kenapa orang Kristen boleh makan babi, makan RW, makan, karena bukan perkara-perkara lahiriah, Bapak Ibu Saudara. Lebih kepada kenajisan hati. Ya, makanya nih perhatikan PD Birawa, jagalah hatimu. Jangan bilang Tuhan yang harus jaga hatiku. Enggak, kita yang harus jaga hati kita masing-masing. Nah, makanya saya agak sedikit kurang setuju dengan lagu Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Enggak, itu bukan urusan Tuhan, itu bukan tanggung jawab Tuhan. Kenapa kita harus jaga hati, bukan Tuhan yang jaga hati? Karena waktu kita jatuh dalam kesalahan, kita bisa bilang Tuhan sih nggak jaga hati aku. Tuhan lagi yang disalahkan. Padahal saudara dan saya punya kewajiban penting untuk jaga hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, dosa tidak pernah melulu hanya berupa tindak pelanggaran yang disengaja atau dengan sengaja. Setiap keinginan melakukan tindak kejahatan adalah sudah menjadi kejahatan itu sendiri. Baru niat loh. Baru niat udah dianggap dosa. Sedangkan perbuatan dosa adalah pertanda dari hati yang berdosa itu. Jadi jangan lagi ada keluar dari mulut anggota PD Birawa, enggak kok mulut aku aja itu. Ih kok kamu ngomongnya judes banget. Enggak, itu mulut aku aja loh. Hatiku enggak, hatiku mah enggak. Saya mau kasih tahu, semua yang keluar ini tuh dari mana? Hati. Makanya betul-betul kita orang Kristen ini, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma bicara tentang doktrin. Betul Pak Pendeta bilang tadi, Kristen doktrinnya begini, bohono Allah itu Esa, Allah itu Tritunggal, Allah itu 4, 5, 6. Bukan cuma sekedar itu. After itu hidup saudara dan saya kayak apa? Ya. Saya mau kasih tahu, orang beribut Allah itu Esa, Allah itu Tritunggal, Tuhan orang Kristen itu banyak, Tuhan orang Kristen satu. Iblis juga tahu, Bapak Ibu Saudara, tentang ketuhanan itu. Iblis tahu. Ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana saudara menghidupi Kristus yang ada di dalam kita. Amen. Salah satunya adalah dengan hati. Dan jadi perhatikan nih, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, bukan yang masuk, tapi yang keluar. Bukan apa yang kita makan keluar ke jamban. Betul kan ayat firman Tuhan bilang begitu ya? Yang najis bukan apa yang kita makan keluar ke jamban. Yang najis apa yang dari dalam keluar dalam bentuk kejahatan. Itu yang najis. Perkataan kita adalah perkataan yang memahitkan, perkataan yang melukai, perkataan yang menghancurkan. Hati kita selalu busuk, cemburu, iri. Ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di persekutuan doa yang sudah beberapa kali saya hadiri di beberapa persekutuan doa, tahu nggak ributnya cuma masalah sepele. Ada orang-orang yang tidak pernah, jadi gini, dia selalu mau diajak, ayo Bu tolong bantu ya, misalnya bantu ya seksi konsumsi. Enggak, yang lain aja, misalnya gitu ya, yang lain aja, aku mah duduk manis aja. Perhatikan jawabannya, yang lain aja, aku duduk manis aja. Tiba-tiba ada orang yang punya karunia pelayanan yang luar biasa, gak diminta, gak disuruh, dia hepot. Pokoknya dia yang paling repot, angkat galon, angkat ini, dia gak pernah diminta. Tiba-tiba ibu yang bilang tadi, enggak, aku duduk aja, akan ngomong ke teman, sok sibuk. Ya dia lihat, sok sibuk, biar kelihatan anak itu RT, biar kelihatan anak kabirang. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Sepele Bapak Ibu Saudara. Tapi perkataan itu kemudian dari mulut ke mulut. Pokoknya kalau ada ibu-ibu yang nyamperin atau bapak-bapak yang nyamperin, kalimat awalnya adalah
aku mau cerita sesuatu. Jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Itu bahaya. Langsung tolak dalam nama Yesus. Gosip ini pasti. Ujung-ujungnya kalau dia bilang, jangan bilang siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, saya dengan abang pernah ngalamin difitnah uang berapa nih? Uang yang juga jumlahnya nggak banyak, tapi kami difitnah. Tahu nggak, awalnya dari bilang, tapi jangan bilang siapa-siapa. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, yang ngomong sama saya, sama abang, tapi abang jangan cerita ke siapa-siapa. Dia juga yang menceritakannya kepada halayak ramai. Dan halayak ramai menyampaikannya kepada kami dalam bentuk yang berbeda. Kalian ini nggak tahu diri. Wow, kami terkejut. Hah? Nggak tahu diri apa? Kalian itu nggak diajak, tapi minta duit. Oh my God. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, kadang muncul juga kepengen tanduknya keluar ya. Oh haleluya. Kami hidup dari Tuhan, asal bisa uang-uang segitu difitnah gitu. Tapi saya sama abang memilih untuk tidak terjebak dalam cara iblis membuat kami jatuh dalam kesalahan. Apa yang kami lakukan? Kami bilang, Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau hakim yang adil. Perbuatlah apa yang Tuhan pandang baik bagi kami dan bagi mereka. Amin. Saya melepaskan mereka. Selesai. Berlanjut gak? Kagak, karena gak ada yang respon. Yang ngomporin, kalau gue sih kaki, gak usah. Cukup. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Sepele, cuma gara-gara ngomong. Tapi itu menajiskan saudara dan saya. Karena itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Next, lanjut, kita cepat. Kita akan ada perayaan yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Nih. Yang tadi itu adalah hati yang busuk. Yang kedua, akibat dosa adalah ketidakmampuan manusia melakukan yang baik. Adalah akibat ketiadaan kapasitasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, melakukan firman, jadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan bukan karena umur. Ada yang tua, tapi kelakuannya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ada yang sudah tua tapi memahitkan. Semakin tua, kata-katanya semakin luar biasa. Tapi ada juga yang masih muda, Bapak Ibu Saudara, kita bisa merasakan hidupnya jadi berkat. Jadi ini bukan bicara umur, tapi seberapa dalam engkau bersama dengan Tuhan. Coba buka ayatnya, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Boleh bantu baca? Ini dicatat ya Bapak Ibu Saudara, baca ulang-ulang di rumah. Akibat dosa kita tidak mampu. Next. 1 Korintus 2 ayat 14. Iya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Iya. Jadi dia nggak bisa bedain mana perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan sama mana perbuatan yang memuliakan hantu. Itu dibilang ada di dalam kebodohan. Makanya bagian lain Alkitab bilang, kamu jangan bodoh. Harus aktif belajar Alkitab. Harus aktif merenungkan firman. Supaya kita jangan dibodoh-bodohin sama si bodoh iblis itu. Ketidakmampuan manusia melakukan yang baik adalah akibat dari ketidakpastiannya. Ketiadaan kapasitasnya. Karena kebusukan hati itu menyeluruh Bapak Ibu Saudara, maka menyeluruh pula ketidakmampuan manusia untuk melakukan yang baik dan membuat hati Allah senang. Pernah gak ketemu sama orang yang, ini orang dari tahun ke tahun, ketemu 15 tahun yang lalu, terakhir, sekarang ketemu lagi masih sama kelakuannya, malah lebih parah. Makin jauh dari Tuhan. Kita kasih tahu kebenaran, dia malah capek deh, zaman sekarang masih ke gereja. Ayah,
Ada orang-orang kayak begitu ya Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak pernah ada pertumbuhan. Mutlaknya dan pentingnya perubahan radikal seperti penciptaan baru itu membuktikan betapa gawatnya kedosaan manusia yang tanpa asa. Manusia kalau udah berdosa, gak ada lagi harapan kalau dia semakin menjauh dari Tuhan. Pak Bu, kira-kira nih gambaran kita lagi ngumpul di sini, tiba-tiba Kapolsek datang. Tetangga-tetangga semua akan lihat, wah, ada kejadian apa di dalam? Kok sampai Kapolsek turun? Oh, biasa, ada kehilangan HP. Tapi ini kayaknya keluarga dari kepolisian yang hilang, misalnya itu. Atau kemudian Bapak Ibu Saudara datang, apa sih Pak yang paling tinggi di Bandung ini? Pangkatnya Kapolda. Tiba-tiba datang dengan iring-iringan mobil polisi. Orang akan bilang, Kapolda turun, agak gawat berarti kasusnya di sini. Tiba-tiba presiden datang, pengawalan, tahu ya motor presiden, pengawalan motornya presiden itu kayak motor gunung gitu. Main datang ini, orang akan berpikir, wah pasti ini sesuatu yang sangat luar biasa terjadi di tempat ini sampai presiden turun. Demikianlah dosa. Dosa itu jangan Bapak Ibu Saudara sepelekan. Kenapa? Karena itu urusan penting sampai Tuhan harus ninggalin tahtanya, datang ke dunia, ngurusin saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara tahu kan ya, kita orang Kristen nggak pakai reinkarnasi. Yesus tidak bereinkarnasi. Yesus itu inkarnasi. Kalau reinkarnasi itu kepercayaan agama lain yang mengatakan kalau meninggal dia akan bangkit dalam wujud yang lain. Jadi tergantung perbuatannya. Kalau dia hatinya busuk mungkin dia bisa jadi monyet. Ya? Tapi kalau dia hatinya baik, orangnya suka nyumbang, orangnya penuh kasih, dia akan berubah jadi kupu-kupu mungkin. Itu reinkarnasi. Tapi Kristus Yesus bukan reinkarnasi, dia inkarnasi. Dia bukan mengubah wujud dari yang ada jadi wujud yang lain, enggak. Dia yang adalah roh, ini saya menjelasin lagi ya supaya Bapak Ibu sudah ngerti. Sebelum bumi ini ada, dia adalah roh. Sifatnya roh itu enggak kelihatan. Tuh ya, Allah itu roh, enggak kelihatan. Dia tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan kehadirannya, ya kan? Seperti angin begitu, kita bisa tahu ada angin dari sana, tapi anginnya kelihatan nggak? Enggak. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dia memerintah di dalam kerajaan, dia pembuat segala sesuatu. Dari Allah lah ada segala sesuatu termasuk saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari semua penciptaan yang dilakukan oleh Allah di Taman Eden, manusia satu-satunya yang dikatakan amat sangat baik. Manusia adalah masterpiece Allah, ciptaan yang terkeren, ciptaan yang terbaik. Makanya jangan suka hancur-hancurin hidup saudara, karena engkau itu adalah buatan Tuhan yang paling luar biasa. Amin. Jangan patah hati, putus cinta, langsung mau iris tangan lah, atau main-main dukun-dukun, atau menghancurkan hidupmu. Jangan, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Ya, nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika dia buat kita jadi sangat baik, Tuhan sangat puas dengan hasil karyanya. Lalu tiba saatnya manusia dengan free will-nya, kehendak bebasnya, memutuskan memilih menyandengkan telinga kepada iblis daripada kepada aturan Tuhan, jatuh dalam dosa. Saya mau kasih tahu, Allah itu kudus, makanya tidak mungkin bisa lagi satu iringan dengan Tuhan karena kita udah dosa. Ya, terpisah dari Allah. Kita nggak bisa lagi ngalamin yang namanya privilege. Kita nggak bisa lagi ngalamin yang namanya
sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan. Kita terpisah dari Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan demi kesengsaraan harus kita hadapi. Tapi hebatnya Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, saya hapusin semua, gak ada sisa. Saya bikin lagi manusia yang baru. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah membatalkan perkataannya. Waktu Dia bilang sama Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tuhan tidak akan membatalkan apa yang sudah Dia sampaikan. Maka dari semua manusia angkatan Adam dan Hawa, berketurunan yang Tuhan dapati berkenan di hatinya adalah satu keluarga yang bernama Nuh. Tuhan izinkan satu keluarga ini melanjutkan apa yang sudah Tuhan pernah buat di Taman Eden, menjadi prototipe yang baru. Karena Tuhan dapati dari semua banyak manusia yang ada pada masa itu, semua udah jatuh dalam dosa kan? Tapi ada satu keluarga ini yang tetap menjaga hubungan dengan Allah. Selesai, Tuhan habiskan semua, mulai lagi dari keluarga yang baru. Saya mau kasih tahu, Tuhan pilih keluarga untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah rancangkan dan rencanakan. Maka bersyukurlah engkau dengan keluarga. Jelek-jelek begini suami saya, I love you full ya, ngasih walaupun kadang nyebelin. Ya, karena dia teman seperjanjian yang akan melanjutkan apa yang Tuhan tetapkan. Apa itu? Menghadirkan anak-anak yang memuliakan Tuhan dan mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kayak pengen berhenti, ya gak sih? Capek banget aku sama si Batak satu ini. Curhat. Tapi makin kesini makin kesono. Makin kesini Bapak Ibu Saudara, saya melihat ya, bahwa Tuhan tidak pernah salah kasih pasangan hidup. Ya, Tuhan tidak pernah kasih salah. Prosesnya yang harus kita nikmati, betul? Lanjut tadi apa, sampai di mana? Oke. Dosa sudah merajalela, mulai dari keturunan Nuh seterusnya. Tuhan sudah janji, aku nggak akan buat lagi air bah. Makanya Tuhan suka bilang, kalau kamu lihat pelangi, kamu ingat janji aku tidak akan mencurahkan lagi pemusnahan massal. Tapi apakah kemudian turunan Nuh ini tidak berdosa? Berdosa, orang dosanya udah dari atas. Tabiat dosa itu tetap ada. Dari mana buktinya? Anak umur 3 tahun udah bisa bohong, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Itu udah mengikat dari atas, dari Adam dan Hawa. Udah terus cemar manusia kita ini, manusia daging. Jadi sekuat apapun Bapak Ibu Saudara mau membereskan dosa dengan amal jariah, potong kambing, potong sapi, potong kerbau, potong burung, tekukur, apa segala macam, bahkan potong leher, tidak akan pernah bisa membereskan dosa kalau tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa membereskan dosa. Cuma Tuhan. Harus darah yang suci, darah yang kudus. Maaf kalau kita pakai zaman perjanjian lama, itu kan perjanjian lama itu ibadah simbolik. Perjanjian lama itu orang Kristen juga potong korban. Orang Yahudi juga potong korban. Ya kan? Dibawa ke rumah Tuhan, lalu imam akan membuat dipercik sana darahnya, percik sini, pulanglah kamu sudah ditahirkan, kan gitu. Itu ibadah simbolik Bapak Ibu Saudara. Tapi yang hakikatnya sudah datang. Siapa? Yesus. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara saya tawari nih, Pak Birawa ini ada perumahan ya di daerah Jatiwarna nih. Rumahnya kayak gini Pak. Coba Bapak lihat dulu rumahnya. Lantai 1, lantai 2, ada garasi bisa muat 30 mobil dan lain sebagainya. Bapak mau beli?
Kira-kira Bapak jawab, ya saya beli. Terus rumahnya udah dibangun, udah jadi. Apakah Pak Birawa masih tetap sama brosur? Udah, aku gak mau tinggal sih. Brosurnya aja indah. Enggak Bapak Ibu Saudara, pastinya akan ditinggalkan Pak Birawa dengan Ibu akan tinggal di rumah yang sudah jadi. Ibadah simbolik sudah disempurnakan lewat kehadiran Yesus. Amin. Kita nggak pakai lagi tuh kurban-kurban. Darahnya udah sekali seumur hidup tercurah di atas kayu salib, beresin saudara saya dosa-dosa kita. Gitu ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, persoalan dosa ini cuma bisa dibereskan oleh Yesus. Makanya Dia yang adalah di Almighty God, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa harus mengosongkan dirinya, mengubah wujudnya dari roh menjadi daging lewat rahim seorang perempuan yang bernama Maria. Itu pun Dia yang pilih loh. Ya, jadi Yesus itu bukan dari hasil hubungan suami istri, Dia adalah roh yang masuk ke dalam rahim. Siapa yang bisa komplain? Orang Dia Allah, Dia bisa lakukan apapun. Ya kan? Dia masuk ke dalam rahim, makanya Dia disebut anak. Saya mau tanya, ada yang keluar dari rahim Dia disebut anak? Semua yang lahir dari rahim pasti disebut anak kan? Anaknya Bapak Birawa, anaknya Pak Vito Utabar, anaknya semua anak. Makanya Dia disebut anak. Bapak Ibu Saudara, setelah itu bayangkan Dia adalah penguasa yang menjadikan semuanya. Dia Allah yang tadinya tidak bisa kelihatan, tidak terjamah, mengosongkan dirinya, mau ngerasain yang namanya sakit, lapar, capek, sama persis seperti saudara dan saya. Karena dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada namanya pemberesan dosa tanpa darah. Kalau Dia tidak jadi manusia, Dia adalah roh. Siapa yang bisa salib Dia? Mana ada darahnya keluar? Gak bisa kan? Dia harus jadi flesh, Dia harus jadi daging dulu, supaya darahnya tercurah. Dan darahnya itulah yang menyucikan saudara dan saya. Jadi Yesus bukan kayak manusia, super, enggak Bapak Ibu Saudara. Dia 100% manusia yang berdarah. Hakikatnya pada saat itu ya, untuk beresin soal dosa. Karena kenapa? Karena kita tuh tidak pernah mampu sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Next, lanjut. Sedikit lagi ya. Semoga Bapak Ibu Saudara tetap sabar. Nah, sekarang saya mau masuk dengan dosa yang bisa menyebabkan perpecahan dalam persekutuan. Sebenarnya tadi saya udah mention, ya kan? Suami istri bisa cerai gara-gara lidah. Bisa jadi lidah mertua, bisa jadi lidah ipar, bisa jadi lidah pasangan. Kita belajar. Amsal 13 ayat 3, boleh bantu baca? Amsal 13 ayat 3. Lihat deh di bawah ini pertengkaran. Gak tahu menggambarkan siapa ya. Tolong Pak. Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat yang ketiga. Ya. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasan. Ini lebar bibir bukan kayak gitu ya, bukan doer, tapi bibir yang suka bercerita ke sana, bercerita ke sini, tidak punya penguasaan diri. Buah roh salah satunya adalah penguasaan diri, termasuk lidah. Jangan suka sambung-sambung gosip Bapak Ibu Saudara. Aku heran kalau ada bapak-bapak yang suka bergosip ya. Karena itu biasanya perempuan kan, cowok-cowok jarang. Tapi zaman sekarang banyak juga cowok-cowok yang suka ngerumpi, suka ngegosip. Ya, tidak bisa mengendalikan lidah itu adalah ketidakmampuan Anda menguasai diri. Next, lanjut Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar.
Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, lidah, walaupun ini anggota tubuh yang kecil dan tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan satu pelayanan. Bahaya, Bapak Ibu Saudara. Bisa membakar kota, kan? Dari organ tubuh yang tidak bertulang ini bisa membuat hancur persekutuan, dan itu tujuan iblis. Iblis gak suka PD Birawa ini maju. Iblis gak suka PD Birawa ini berkembang. Iblis gak suka banyak jiwa-jiwa yang datang bertobat. Iblis gak suka ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Makanya dia pakai yang, mohon maaf, bibirnya lebar, suka menggemakan perkara-perkara. Yakobus 3 ayat 6. Ini bahaya lidah ya, bisa membakar, bisa menghancurkan, menghanguskan pelayanan. Next. Ya. Yakobus 3 ayat 6. Ya. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai, tulisannya kecil sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya. Ini kecil, tapi bisa membuat seluruh tubuh kita ini hancur. Ini kecil, tapi bisa membuat pelayanan yang sudah besar hancur. Jadi perhatikan lidah kita. Next, sangat buas katanya. Ayat Alkitab boleh bantu? Silakan. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Lanjut. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya. Binatang-binatang buas katanya tadi ayat 7 itu bisa dijinakkan, tapi lidah susah sekali menjinakkan. Apalagi kalau sudah ada yang merespon. Tahu nggak? Kenapa? Gak ada yang merespon. Tapi aku cuma cerita sama kamu aja loh. Iya, apa sih? Si ibu itu begini. Oh iya benar, tervalidasi. Jadi dia tidak pernah merasa itu dosa karena ada yang memvalidasi. Oh iya benar. Berarti benar kan aku ngomong begitu? Benar, aku juga ngalamin. Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi sesuatu kalau nggak ada yang merespon. Ya. Next, hidup mati. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saya mau kasih tahu, jaga lidah kita masing-masing, karena siapa yang nggak beres perkataannya, dia sendiri akan memakan buahnya. Amin. Ya. Masing-masing dari kita. Orang-orang tua dulu kalau marah itu kan ngeri ya. Bapak saya itu kalau marah bukan cuma marah, bawa balok. Gimana bapak saya? Ada bapak saya? Si bapak gak ikut ya, tidur ya. Kalau marah pakai bawa balok. Dan itu melukai perasaan. Saya lama Bapak Ibu Saudara, lama memulihkan hati yang terluka karena perkataan. Gak mudah ya. Makanya sekarang tuh saya sama abang tuh kalau marah itu langsung, Tuhan, hatiku ini lagi panas. Kiranya Tuhan berikan aku lidah murid, supaya yang keluar dari mulutku ini bukan sesuatu yang membuat batu sandungan bagi orang lain. Jadi kalau mau marah, tenang dulu, mikir dulu apa yang mau keluar nih.
Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena saudara dan saya saksi Kristus. Itu tanggung jawabnya berat. Jadi saksi-saksi Kristus itu dinilai, diperhatikan, dicontohi. Ini bukan cuma bicara soal jadi pendeta, karakter Bapak Ibu Saudara. Ya, next, sedikit lagi. Penyakit lidah Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Penggosip. Ini penyakit lidah. Baca dulu Ibu Amsal 20 ayat 19. Sudah ada? Silakan. Siapa? Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor. Bocor. Firman bilang jangan bergaul. Jangan najiskan dirimu dengan model-model. Saya berdoa di PD Birawa tidak ada tukang gosip. Amin. Amin dalam nama Yesus Tuhan, tolong. Semua kita berproses. Kita harus berproses jadi lebih baik ke depan. Tidak pernah terlambat di hadapan Tuhan. Kan kita yang tahu kelemahan kita apa. Ya Bapak Ibu Saudara. Makanya selalu minta lidah murid, supaya perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang mengandung kuasa firman Allah. Banyak bicara. Silakan Bu. Banyak bicara, Amsal 10 ayat 19. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kadang-kadang ada situasi tertentu yang kita tidak usah ngomong apa-apa. Diam aja. Saya sama abang sering banget tuh. Biasalah, namanya juga public figure ya kan. Aja gosipnya. Yang paling sadis saya pernah terima telepon. Itu tahun berapa ya? Saya udah punya anak tuh. Ada yang menelepon ke saya. Terus tanya nih, Victor ada? Terus saya bilang, oh lagi keluar, gak bersama-sama dengan saya. Terus dia tanya, ini siapa ya? Saya istrinya. Terus dia jawab, hah? Kawin? Bukankah Victor itu homo? Bukankah Victor itu gay? Saya langsung jawab, saya rasa. Waktu itu belum dalam Tuhan. Cucok nek. Saya belum dalam Tuhan waktu itu. Tapi saya jawab seperti itu. Yang merasa saya. Mantap. Kadang-kadang nih, orang yang tidak perlu menjawab apa-apa itu katanya diam itu kadang-kadang perlu di momen tertentu. Kita nggak usah bahas apa-apa. Ya. Amin. Tapi bukan diem-dieman. Kayak saya Bapak Ibu Saudara adalah orang yang paling tahan diam kalau marah. Saya bukan tipe orang yang kalau marah enggak diam, tapi diamnya lama. Itu saya bertobat untuk itu. Dan diamnya bukan cuma diam dan lama, bodoh amat. Laki gak makan, bodoh amat. Emang gue pikirin gue lagi kesel sama Allah. Dulu gitu. Tapi saya bertobat, tidak ada satu. Jadi kalau ada apa-apa sekarang saya mau ngomong, dengar baik-baik. Jadi saya latih. Apa yang lemah dari hidup saya itu saya latih itu supaya kuat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita ini harus jadi saksi, jadi terang, jadi garam. Next, perkataan sia-sia. Ini sering-sering muncul nih juga anak-anak muda zaman sekarang nih. Perkataan sia-sia, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, kita kadang tuh suka nyenengin telinga orang, padahal kita tahu itu sebuah kesalahan. Sampai di sini lengkap. Daripada gue dipecat, daripada saya dikeluarin dari PD Birawa, ya udah deh asal bos kenal. Saudara tidak sedang membawa beliau orang-orang yang saudara tutup mata dengan dosanya masuk ke dalam jurang yang lebih dalam.
ada cara untuk menyampaikan, berhikmat. Atau perkataan yang sia-sia. Ada yang pernah bilang, aduh mati deh gue. Mati beneran. Perkataan adalah doa. Wah, itu kalau dulu masih zaman anak-anak saya kuliah di UPH, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berdua datang nengokin anak-anak karena mereka ngontrak di sana. Kami sewain satu rumah berdua, kakak beradik, kuliahnya bareng kan. Jadi kalau lagi hari Sabtu, bapaknya lagi nyanyi, atau kami ke sana sekaligus beres-beres rumah. Kos-kosannya kan, anak gak pernah bisa beres-beresin, emaknya jadi pembantu beres-beres. Habis beres-beres, anak-anak ajak makan. Mama, ayo makan yuk, ada restoran baru ini pergi. Namanya tempat anak-anak mahasiswa dan mahasiswi, kita lagi makan. Yang Om bilang, wah anjing lu. Aduh, maaf ya, ini mencontoh saja. Atau monyet, terus yang dibilangin anjing dan monyet ketawa. Dia memvalidasi perkataan bahwa dia adalah anjing atau monyet. Aduh, saya bilang kakak, mari kasih tahu sama kalian berdua ya. Kalian ini bukan cuma anak pendeta, kalian anak Allah. Dari mulut kalian harus keluar perkataan-perkataan yang benar, bukan yang sia-sia. Jangan lagi ada yang bilang, aduh mati deh gue. Jangan ya Bapak Ibu Saudara, itu sia-sia itu. Next, lanjut sedikit lagi. Belum lapar kan ya? Apa lagi? Besar mulut. Ini bukan lebar gitu, bukan yang kalau masuk makanan langsung banyak, bukan. Mazmur 12 ayat 4 sampai 5, boleh bantu baca. Besar mulut, Mazmur 12 ayat 4 sampai 5. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Ini apa? Sombong. Kalau enggak gue di pelayanan ini gak jalan. Kalau enggak saya ini gak ada yang bisa beresin alat-alat. Nah kalau bukan saya, siapa yang mau taruh makanan konsumsi? Saya. Padahal ya Bapak Ibu Saudara ya, itu karunia, itu anugerah saudara bisa melayani. Bukan karena memang Anda hebat, di samping Tuhan beri karunia, talenta, Tuhan memberi kesempatan. Jangan pernah sekali-sekali menganggap karena gue, terus keluar dari mulut ada kesombongan itu. Ya Bapak Ibu Saudara, saya melihat dengan mata iman persekutuan doa ini akan Tuhan bawa besar dan hebat, dahsyat dan luar biasa. Dengan kemuliaan, tapi dengan catatan terdidik semuanya di dalam kebenaran. Amin. Mau lihat hal yang besar, kita harus mempersiapkan kapasitas kita. Tuhan gak pernah akan kasih sesuatu sampai tumpah. Maksudnya kapasitasnya besar, tapi kitanya gak bisa mampu. Maka kita juga harus perbesar kapasitas kita, supaya semua yang Tuhan mau kirim ke PDI Birawa itu tertampung dan terlayani dengan baik. Ya. Amsal 29 ayat 20. Amsal 29 ayat 20. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Orang yang cepat-cepat ngomong, itu kata firman, harapan itu lebih banyak bagi orang yang bebal daripada orang yang begitu. Kalau ngomong cepat. Firman Tuhan bilang di bagian lain Alkitab, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Dengerin dulu, renungkan dulu, baru ngomong. Ini kita belum selesai ngomong, udah langsung. Akhirnya yang keluar apa? Kebodohan. Jadi kalau mau bercakap-cakap, dengar dulu, cerna dulu dengan baik, jangan sampai ada salah menjawab karena terlalu cepat pengen ngomong. Alkitab bilang cepat mendengar, lambat berkata-kata. Maka Tuhan kasih telinga dua, mulut satu.
Ya, supaya jangan ngebut kalau ngomong, dengerin dulu, maknai dulu. Ini yang banyak sering terjadi salah komunikasi, miskom, karena ini. Rex suka berdusta. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Pak Bu, ada orang yang bilang, itu bohong putih. Dalam kekristenan tidak ada bohong putih. Bohong tetap bohong. Bohong kudus. Bohong kudus. Ada bohong kudus. Bohong atau bohong itu. Suami takut ketahuan istri bohong, alasannya demi kebaikan. Saya mau bilang, walaupun sakit di depan, tapi kita tidak berdusta. Berat, jadi orang Kristen berat. Tidak mudah, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai ini semua ini orang-orang penakut. Ini bukan cuma bicara takut setan, tapi takut menjadi pelaku firman, takut jati dirinya. Saya mau kasih tahu buat teman-teman yang dari Muslim masuk Kristen, puji Tuhan. Kami bersyukur atas keputusan iman Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai identitasnya diumpet-umpetin. Resikonya besar, memang. Tapi Tuhan akan perhitungkan. Bukan yang besar kalungnya, bukan. Tatonya, bukan. Ya, tapi engkau berani menyatakan Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, walaupun resikonya kau kehilangan banyak hal. Ya, kita jadi orang Kristen memang begitu, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Ya. Jangan suka diblur-blur, ini agamanya apa gitu. Agama saya adalah pilihan saya, rahasia. Kan ada ya artis-artis yang katanya berpindah tapi nggak jelas. Next, lanjut. Kita udah mau makan malam ini Bapak Ibu Saudara. Ya, tobat atau pertobatan, U-turn. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu Saudara, saya mau jelasin sedikit. Mungkin ini akan sedikit membuat Bapak Ibu Saudara heran, kok bisa? Ya. Karena ternyata dalam kekristenan banyak terjadi latah, ya, tanpa mencari sumber kebenarannya. Yesus tidak pernah menebus dosa. Kok bisa? Kan banyak ya. Kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Itu siapa yang bikin? Charles. Kan gitu dia kalau ini. Tapi kita harus belajar menggali firman dengan benar. Tuhan tidak pernah menebus. Bapak Ibu Saudara boleh cari ayatnya. Saya tantang. Cari ayatnya dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Ada nggak kata penebus dosa? Dicari ya. Lalu yang benar apa dong Ibu Pendeta? Saya mau kasih tahu analogi yang sederhana. Bapak Ibu Saudara pergi ke Indomaret atau Alfamaret atau ke supermarket manapun. Ya, Anda masuk ke dalam lalu bilang begini, Mbak, ini semua saya tebus. Ya? Terus mbaknya bilang, ngapain tebus? Bu, beli aja. Ini kan dijual, Ibu beli aja yang mana Ibu mau beli.
silahkan dibeli. Tapi bagi orang yang pergi ke Pegadaian, ada yang sudah pernah pergi ke Pegadaian? Malu ah. Habikan, gitu ya. Pergi ke Pegadaian, terus semua di situ barang-barang ada lah. Terus ibu bilang begini atau bapak bilang begini ke petugasnya, Mas, Mbak, semua barang yang ada di Pegadaian ini saya beli. Terus nanti petugasnya akan bilang, maaf Pak, semua barang yang di sini tidak bisa dibeli, harus ditebus sama yang punya. Saya mau tanya, dosa itu yang punya, yang Tuhan punya itu dosa atau saudara dan saya? Yang Tuhan miliki itu dosanya atau saudara dan saya? Tubuh. Berarti yang Tuhan tebus siapa? Saya. Orang berdosa, bukan dosanya. Ini pemahaman aja, ya. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara, latih dirimu untuk bilang, Tuhan menebus saya, manusia berdosa. Tuhan menebus kita, manusia berdosa. Lalu bagaimana dengan dosa? Dihapus, bukan ditebus. Sampai di sini mengerti? Analoginya sederhana Bapak Ibu Saudara. Kata tebus itu berarti milik kepunyaan. Yang akan dia ambil berarti nanti yang masuk surga dosa dong, bukan saudara dan saya. Ya kan? Pemahaman sederhananya kalau yang ditebus dosa, berarti dosanya yang masuk surga, saudara dan saya di mana? Maka mulai dari sekarang pakai pemahaman yang Tuhan tebus saya yang adalah manusia berdosa ini, dan dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Ya, ini latah, jadi kelirumologi di dalam kekristenan. Ada yang pernah selidiki dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Ada nggak kata pendeta? Tapi kenapa sangat populer di orang Kristen? Pendeta Yolanda Abigail Makasunggal. Nggak ada. Di Alkitab nggak ada kata pendeta. Pendeta itu adalah bahasa Sanskerta, panitia. Lalu kemudian disadur ke dalam bahasa Alkitab, karena itu adalah bahasa Indonesia. Dipakailah pendeta. Pendeta itu artinya orang yang berilmu tinggi. Di Alkitab ada nggak kata gereja? Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, nggak ada kata gereja, Pak. Yang ada apa? Bait Allah, sinagog. Lalu gereja dari mana? Kata gereja ini bisa datangnya dari mana kok? Sangat populer. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bahasa asing, bahasa Portugis, di mana semua rumah ibadah yang ada di sana, baik masjid, vihara, kelenteng atau apapun termasuk rumah ibadah Kristen, itu disebutnya gereja. Itu yang kita adopsi, populer di telinga kita orang Indonesia, kata gereja. Jadi banyak perkataan-perkataan yang tidak ada di Alkitab tapi populer kita bahasakan. Apa itu dosa? Enggak, bukan. Yang penting pemahaman kita tentang tebusan itu harus benar, ya. Next, tobat adalah kata serapan bahasa Arab, taubat, ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sadar dari dosa dan tidak akan mengulanginya lagi, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan agama, ya. Menyesali perbuatannya. Sedangkan bertobat adalah menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan, kembali kepada Tuhan atau agama atau jalan yang benar. Jadi bertobat, kata tobat itu adalah sadar. Tapi pertobatan tidak hanya sampai di sadar, bertindak menyesali. Ya, kalau cuma sekadar tobat mah bisa aja di dalam gereja karena euforia, karena suasana, jadi ada ingin bertobat.
keluar pintu ke sambung lupa bertobat. Keluar dari pintu disenggol sedikit, apa sih itu? Langsung emosi. Tapi kalau pertobatan ada niat, ada tindakan. Ya, sampai di sini mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu ada di posisi mana? Atas atau bawah? Sekedar tobat atau betul-betul berniat untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ya, terakhir kita lihat sedikit lagi ya Bapak Ibu Saudara, 3 slide lagi. Bereskan dosa. Roma, tolong baca. Roma 12, Roma 6 ayat 12 sampai 14. Ya, di kuning itu. Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Nanti kita bahas lagi ini tentang hukum Taurat ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini waktunya nggak cukup. Nanti kita akan bahas lagi khusus tentang hukum Taurat. Next, kemenangan atas dosa. Kendati dosa adalah ihwal yang menyedihkan dalam hidup kita, tetapi Alkitab menawarkan harapan dan optimisme dalam menghadapinya. Dosa dikalahkan oleh karya Kristus di kayu salib. Kelahirannya yang ajaib, hidupnya yang taat kepada Allah secara sempurna, khususnya kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga, kerajaannya atas sejarah umat manusia, dan kedatangannya yang kedua kali dengan penuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus tidak pernah mati di kayu salib, kita tidak akan pernah bisa menang atas dosa. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia tidak bisa membereskan dosanya dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Itu anugerah. Anugerah Tuhan kasih. Salib menutup pembelajaran kita. Salib itu tanda pertukaran, Bapak Ibu Saudara. Salib itu tanda pertukaran. Kenapa? Salib itu terkenal, ya, bangsa Roma punya cara menyiksa penjahat, pembunuh, pemerkosa, pokoknya semua hal-hal bejat. Cara siksanya itu dengan disalib. Jadi salib itu adalah lambang kutuk, lambang kedurjanaan, lambang kehancuran, kebobrokan, kejijikan. Ya, perhatikan. Itu semua ada pada siapa? Kita. Ya kan? Kita ini manusia berdosa, menjijikkan saudara. Ya, kita ini sebenarnya hidup itu jorok, hancur, gak ada indah-indahnya. Kita ini durjana, kita ini tidak ada yang baik dalam hidup kita karena dosa. Lalu Yesus yang adalah Tuhan dan Allah, Dia itu adalah Allah yang kudus, lawan dari kita ya. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh kemuliaan, Allah yang adalah cahaya terang, Allah yang pokoknya semua hal yang indah itu dimiliki oleh Yesus. Betul? Lalu Tuhan bilang begini, Yolanda anakku, sini kita tukar. Aku memberikan semua yang indah dari hidupku, kemuliaan, kekudusan, kesucian, kasih, rahmat, anugerah, kebenaran. Aku kenakan kepada dan semua yang rusak, yang jorok, yang jijik, yang durjana, yang hancur, silakan aku yang pakai dan aku pakukan di atas kayu salib. Itu pengorbanan Kristus.
masih mau main-main sama Tuhan. Dia sudah luar biasa sama saudara dan saya. Kita harus lebih dahsyat, hebat dan luar biasa lagi bagi Tuhan. Amin. Dia tukar Bapak Ibu Saudara. Semua privilege, semua sesuatu yang luar biasa dari hidup dia ganti, dia switch, dia kenakan itu kepada saudara. Makanya kekudusan orang Kristen bukan karena upayanya, tapi karena pemberian Tuhan. Lalu apakah orang Kristen setelah diberi kekudusan tidak lagi jatuh di dalam dosa? Masih sangat mungkin. Makanya kita selalu diingatkan, hati-hati dalam hidup kita. Karena iblis selalu mengintip. Ya, iblis selalu mengintip. Terakhir, tim musik sudah datang. Kesimpulan, yuk. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Ada yang bisa bantu baca? Terakhir ini ya, Bapak Ibu Saudara. Terakhir benar. Sebelum makan malam. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Biasanya kalau bilang terakhir semua tegak duduknya. Silakan bantu baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 11. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Iya. 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat terbuka pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak bersusah-susah. Demikian firman. Amin. Orang Kristen pasti selamat? Ayo. Ada yang ragu gak jawab ini? Orang Kristen pasti selamat gak? Bisa hilang gak keselamatan? Bisa. Maka itu Alkitab bilang kerjakan keselamatan. Dia sudah buka pintu surga buat saudara dan saya. Tapi kita perlu mengupayakan mengerjakan keselamatan itu hari demi hari. Dengan cara apa? Itu tadi tuh Filipi. Nanti baca di rumah ya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Jangan suka berbantah-bantah. Harus betul-betul fokus kepada Tuhan. Jadi saudara di dalam kekristenan ini mengerjakan semua hal bukan supaya saudara dipuji, tapi Kristus yang dipuji. Amin. Sebab Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Jangan dibalik. Kita yang jadi besar, Tuhan yang gak kelihatan. Ya. Tapi dialah Allah yang harus lebih ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Kiranya apa yang sudah saya paparkan malam hari ini bisa membantu kita semua, mendorong kepada kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mau persekutuan ini jadi luar biasa kan? Kita mau persekutuan ini jadi berkat. Kita mau persekutuan ini jadi ladang tempat di mana jiwa-jiwa boleh mengalami Kristus. Amin. Saudara adalah agen-agennya. Saudara adalah kitab terbuka. Saudara akan dinilai orang, iya benar. Saudara akan diperhatikan orang, benar. Maka itu berawas-awaslah dengan kehidupan saudara. Amin. Tuhan Yesus menolong. Kita akan masuk nanti di sesi persiapan untuk api unggun. Kita akan berdoa dulu untuk menutup kebenaran firman. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sesi membahas tentang dosa dan akibat dosa, serta pengharapan atas kemenangan dari dosa. Sungguh Tuhan, kami ini tidak punya daya dan tidak punya kekuatan apa-apa untuk membereskan masalah dosa kan. Bukan dengan berpuasa, bukan dengan berkorban, bukan dengan amal, bukan dengan hal-hal lahiriah yang bisa kami lakukan untuk membereskan dosa. Tapi itu adalah anugerah.
Maka terima kasih Tuhan sudah ingatkan, kalau itu adalah anugerah, harusnya kami bertanggung jawab penuh dengan semua pemberian Tuhan atas hidup kami, yaitu dengan menjaga hidup kami, supaya Engkau dapati hidup kami berkenan kepada Tuhan. Sebelum ada promosi, sebelum Tuhan angkat derajat kami, sebelum Tuhan menempatkan kami pada posisi di atas, yang terlebih dahulu Tuhan harapkan dari hidup kami adalah memperkenankan hati Tuhan. Biar kiranya firman ini yang boleh kami terima malam hari ini semakin meneguhkan kami semua betapa pentingnya urusan dosa. Kami tahu tidak ada satu manusia pun di ruangan ini, termasuk hamba-Mu, yang tidak luput dari incaran si jahat untuk kami jatuh ke dalam dosa. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang akan terus mengingatkan lewat kehadiran Roh Kudus. Maka sesungguhnya kekristenan ini bukan punya tiga Tuhan. No, Engkau semuanya itu Tuhan. Engkau yang adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Kata Bapa itu berarti dari Engkau lah segala sesuatu ada. Lalu Engkau menjadi anak, memiliki daging, untuk supaya nanti ada darah yang bisa dicurahkan sebagai simbol penghapusan dosa yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan di perjanjian lama dengan mengorbankan darah hewan. Maka urusan dosa hanya bisa dilakukan dengan darah. Kalau engkau tidak pernah jadi manusia daging, tidak pernah ada darah yang tercurah, maka engkau harus mengambil posisi itu. Engkau lahir dari rahim seorang ibu, maka engkau disebut anak. Dan ketika engkau mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga, engkau bilang bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan memberikan roh penolong, yaitu Roh-Mu sendiri. Karena engkau adalah Allah yang adalah roh omnipresent, engkau bisa hadir dimanapun dengan waktu yang sama. Sebab engkau pernah bilang di Alkitab, lebih baik aku pergi, supaya ketika engkau pergi kembali kepada hakikat yang semula yang adalah roh, engkau bisa hadir bagi semua umat Tuhan di seluruh penjuru dunia ini dalam waktu yang sama. Engkau hadir dalam hidup kami, berkarya, bekerja, mengingatkan kami supaya kami selalu hidup di dalam pertobatan hari lepas hari. Kami sudah selesai Tuhan membahas tentang ini. Biar kiranya Engkau yang menyempurnakan di dalam pendengaran kami, di dalam kami menghayati setiap firman, di dalam kami memahami setiap ajaran. Biar kiranya semua yang bersumber daripada Tuhan ini membawa kami kepada pertumbuhan iman. Hamba yang terbatas sudah menyampaikannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga menolong hamba